Bab 916. Justin. Teriak Matteo sambil memeluk Justin dengan erat. Aku akan membalas dendam untuk ini. Atau aku akan mati, Daryl. Matteo tetap bertahan meskipun terluka dalam. Sekejap, dia berlari ke arah Laura dan berteriak, "Kakak, jangan lanjutkan pertempuran ini lagi. Ayo, kita pergi dari sini." Ketika dia menyadari bahwa api ajaib, awan ungu tidak dapat membunuh Daryl, Matteo tahu bahwa dia tidak akan memenangkan pertempuran. Emosinya pun membuncah melihat musuhnya membunuh muridnya. Sekte Pijar memang benar-benar tidak dalam situasi yang menguntungkan. Jika dia tetap kembali dalam pertempuran, itu hanya akan membuatnya mati konyol. Yang paling penting adalah tetap bertahan hidup. Dia masih akan punya waktu untuk bangkit kembali dan membalaskan dendam muridnya. Tubuh Laura bergetar ketika dia mendengar Matteo berteriak padanya. Dia melihat sekelilingnya, dan banyak murid Sekte Pijar yang terluka dan mati. Bab 916. Justin. Teriak Matteo sambil memeluk Justin dengan erat. Aku akan membalas dendam untuk ini. Atau aku akan mati, Daryl. Matteo tetap bertahan meskipun terluka dalam. Sekejap, dia berlari ke arah Laura dan berteriak, "Kakak, jangan lanjutkan pertempuran ini lagi. Ayo, kita pergi dari sini." Ketika dia menyadari bahwa api ajaib, awan ungu tidak dapat membunuh Daryl, Matteo tahu bahwa dia tidak akan memenangkan pertempuran. Emosinya pun membuncah melihat musuhnya membunuh muridnya. Sekte Pijar memang benar-benar tidak dalam situasi yang menguntungkan. Jika dia tetap kembali dalam pertempuran, itu hanya akan membuatnya mati konyol. Yang paling penting adalah tetap bertahan hidup. Dia masih akan punya waktu untuk bangkit kembali dan membalaskan dendam muridnya. Tubuh Laura bergetar ketika dia mendengar Matteo berteriak padanya. Dia melihat sekelilingnya, dan banyak murid Sekte Pijar yang terluka dan mati. Ada banyak inayat di dekatnya. Mereka belum pernah diserang seperti ini sebelumnya sejak Sekte Pijar didirikan. Laura menggigit bibirnya. Dia pun merasa berang dengan keadaan tersebut. Tidak, aku harus membunuh mereka. Hari ini, duar. Aura terbakar yang menakutkan meledak dari tubuhnya. Udara di sekitarnya pun mulai terbakar. Kemudian, sebuah api hitam muncul dan berkumpul di telapak tangan Taura. Nyala api itu berwarna hitam pekat. Kekuatan utama Sekte Pijar adalah api yang telah menyala selamanya juga. Dikenal sebagai api Pijar Agung. Sekte itu dikenal karena 3 jenis api ajaib mereka. Yang pertama adalah api Pijar Agung, api yang menyala-nyala di kuali utama. Selanjutnya adalah api ajaib awan ungu, milik Matteo. Kemudian, yang ketiga adalah api neraka. Laural, semua api tersebut tercatat dalam daftar api ajaib. Apakah itu api neraka? Itu sungguh kekuatan yang kuat. Mereka yang berdiri jauh dari pertarungan mulai berteriak. Mereka telah mendengar tentang api neraka Laura, tetapi tidak satu pun dari mereka yang pernah melihatnya sebelumnya. Sejak api neraka dilepaskan, nyala api yang membara membuat semua orang merasa tercekik. Ivete pun mulai gemetar. Apakah itu? Apakah itu api neraka? Sloan mengangguk dan berkata, "Benar. Itu adalah api neraka. Secara historis, hanya Master Sekte Pijar yang dapat mempraktikkannya. Api neraka dan api ajaib awan ungu Matteo, meskipun keduanya adalah sama-sama api ajaib, namun level mereka berbeda." Sloan melihat ke dalam api hitam dan berkata dengan lembut, "Daryl mungkin beruntung ketika dia memblokir api ajaib awan ungu dengan api neraka. Maka kemungkinan besar dia akan mati."
Sloan menghela napas setelah mengatakan itu. Api neraka berada di urutan ketiga dalam daftar api ajaib. Api itu memiliki kekuatan yang menakutkan. Meskipun Daryl mendapatkan bantuan dari murid-muridnya yang kuat, namun masih sulit bagi mereka untuk menghancurkan sekte pijar. Selain itu, dia tidak bisa membalas dendam, tapi hidupnya juga dapat berakhir. Api neraka. Itu adalah api neraka. Kami sangat beruntung bisa melihat ketiga api ajaib di acara perayaan ulang tahun ini. Aku khawatir ini bisa menjadi akhir hidup Daryl. Semua orang berteriak dan mendesah. Mereka yang menghadiri acara tersebut adalah master sekte dari berbagai sekte. Mereka semua berpengetahuan luas dan terampil, tetapi mereka semua tercengang ketika melihat api neraka. Aku ingin kalian semua membayar nyawa murid sekte Kamil, suara dingin. Laura bergema. Dia memutar pergelangan tangannya sedikit dan melepaskan api neraka untuk menyerang Dax dan Chester. Semua orang di sana merasa cemas untuk kedua pria itu. Ekspresi wajah Chester langsung berubah, dia ingin menghindari serangan itu, tetapi api hitam itu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, api itu muncul di hadapannya. Kakak Chester, mundurlah, teriak sebuah suara. Detik berikutnya, seseorang muncul di depan Chester dan murid-murid lainnya. Itu Daryl, api neraka. Daryl tersenyum dengan arogan, dia mengangkat tangannya. Dengan tenang, duar, sebuah nyala api putih muncul di telapak tangan Daryl. Bab 917. Nyalapi pulih melompat ke udara. Sebelum berubah bentuk menjadi bunga lili, suhu udara di sekitarnya pun meningkat secara drastis. Itu adalah api dingin lili putih. Wow, api dingin lili putih itu lalu menyerap api neraka. Wow, aula utama pijar agung menjadi sunyi. Seseorang bahkan bisa mendengar suara jarum jatuh ke tanah. Api putih. Apakah itu api ajaib terkuat di dunia api dingin lili putih? Semua orang memikirkan hal yang sama. Mereka pun terkejut dan tidak satu pun dari mereka bisa mengucapkan sepatah kata pun. Selama beberapa ribu tahun terakhir, tidak ada yang pernah memiliki api dingin lili putih. Itu adalah api ajaib terkuat di dunia. Daryl, Sloan mendesah sambil memandang Daryl. Dia tampak bingung. Kekuatan Daryl yang dia kenal setahun yang lalu sama lemahnya dengan seekor semut. Dia bisa membunuh pria itu kapan saja dia mau. Namun, setahun kemudian pria itu berubah menjadi orang yang begitu kuat. Tubuh Laura gemetar. Dia tidak sanggup untuk bertempur lagi. Dia meraih Matteo dan terbang menuruni gunung. Daryl, Elysium Gate, Sekte Istana Abadi, Sekte Gunung Bunga. Aku akan mengingat kalian semua. Laura menggigit bibirnya dan wajahnya memucat ketika dia menyadari bahwa kedua bersaudara itu ingin melarikan diri. Daryl segera mengejar mereka dengan pedang minum darah di tangannya. Namun, dua orang pria menghalanginya. Mereka adalah langit dan bumi yang tak tertandingi dari sekte pijar. Mereka adalah wakil sekte dan juga murid setia Laura. Begitu mereka tahu bahwa Daryl ingin mengejar Laura dan Matteo, langit dan bumi yang tak tertandingi sontak berusaha melindungi pemimpin mereka dengan nyawanya. Nyahlah. Daryl sangat geram melihat mereka berdua. Udara di sekitarnya bergetar dan seekor naga putih setinggi 9 kaki menyerang ke depan. Duar, langit dan bumi yang tak tertandingi berteriak dan tubuh mereka terpental ke udara. Darah segar pun menyembur dengan hebat dan mereka berdua mati di tempat. Daryl adalah martial emperor tingkat 1. Dengan energi internal murninya, jurus 9 naga miliknya menjadi
berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Mata Daryl memerah. Meskipun langit dan bumi yang tak tertandingi telah berhasil menghentikannya untuk sesal, namun Laura dan Matteo berhasil melarikan Daryl. Duar. Dax pun berang. Dia meninju pilar dengan tinjunya. Sial, padahal sedikit lagi kita dapat membalas dendam untuk Lily. Sekarang kedua bersaudara itu telah melarikan diri. Daryl menarik napas dalam-dalam dan menatap ke arah Matteo dan Laura kabur. Wajahnya pun menjadi suram. Pertempuran di Gunung Mingwang berangsur-angsur berakhir. Baik Laura dan saudara laki-lakinya telah berhasil melarikan diri. Langit dan bumi yang tak tertandingi telah mati. Dan sebagian dari 3.000 murid sekte pijar juga telah mati, dan sebagian lagi terluka, dan sisanya melarikan diri. Tak satu pun dari sekte pijar yang bisa mengalahkan Debra ketika dia bergabung dengan Elysium Gate dalam pertempuran. Aula utama pencerahan besar juga telah hancur total. Bendera pijar agung juga telah rusak dan digantikan oleh bendera Elysium Gate yang berkibar dengan bangga di Gunung Ningguang. Uara di tempat itu juga dipenuhi dengan bau logam dan darah. Wow. Bab 918. Ketika para tamu melihat itu, tidak satu pun dari mereka yang berani bernapas. Dari telah menghancurkan sekte pijar yang terkenal. Tidak ada yang akan percaya jika mereka tidak menyaksikannya sendiri. Murid-murid sekte pijar juga terbunuh. Dan kedua pemimpin mereka terluka sebelum berhasil melarikan diri. Langit dan bumi yang tak tertandingi juga sudah mati. Dari menjadi terkena setelah pertempuran itu. Master Sekte Darby, kami akan pergi. Sekarang kami tidak akan mengganggumu. Seorang tamu mengatakan hal itu sambil membungkuk pada Daryl. Tamu-tamu lainnya juga melakukan hal yang sama. Sial. Setelah semua orang pergel, Dax meninju dinding hingga hancur. Tidak, kita tidak bisa membiarkan Matteo dan saudaranya lolos begitu saja. Aku akan mengejar mereka. Dia lalu mengumpulkan muridnya dan menuruni gunung. Dax memiliki temperamen yang buruk. Dia telah bersiap untuk menghancurkan sekte pijar dalam waktu yang lama. Tetapi Matteo dan saudara perempuannya malah melarikan diri. Dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Daryl lalu berteriak, "Tidak, Dax. Laura dan saudara laki-lakinya sudah lama pergi. Tidak mungkin bagi mereka untuk bisa menangkap mereka." Namun, Dax tidak mendengarkan Daryl. Dia terlalu tersulut amarah. Dia melambaikan tangannya dan memimpin beberapa ratus ribu murid menuruni tanda hubung gumung. Dax Chester tidak punya pilihan. Dia memberikan senyuman palit kepada Daryl dan berkata, dia perlu mengubah temperamen buruknya. Aku akan pergi bersamanya. Daryl, kau bisa membereskan kekacauan di Sim. Chester pun mengumpulkan beberapa murid dan bergegas mengejar Dax. Dari menghela napas sambil melihat sekeliling. Murid-murid sekte pijar di altar utama telah sepenuhnya dimusnahkan. Banyak dari anggota Elysium Gate, sekte Istana Abadi, dan sekte Gunung Bunga juga terluka. Sebagian besar tamu telah pergi dan hanya Master Sekte Andi dari sekte Elixir, IVT, dan beberapa lainnya yang MC ada di sana. Kakak Daryl. Andi berjalan ke arah Daryl dan tertawa. Tadi itu pertempuran yang hebat. Matanya penuh dengan sinar kekaguman. Api dingin lili putih milik Daryl telah mengalahkan api neraka Laura dengan cukup mudah. Itu sungguh merupakan pemandangan yang membuka mata. Daryl pun tersenyum. Dia menghargai pujian itu. Terima kasih atas bantuan Sekte Elixir, Kakak Curtis. Andi tertawa lagi sambil melambaikan tangannya. Sama-sama, saudaraku. Mulai sekarang,
Sekte Eliksir dan Elysium Gate akan menjadi sekutu selamanya. Jika kau benar-benar membutuhkan bantuan kami di masa depan, Sekte Eliksir akan datang membantumu dimanapun kami berada. Baik, Daryl mengangguk. Dia tahu bahwa Andi adalah teman yang berharga. Setelah mereka bertukar kata sebentar, Andi pun akhirnya pergi dengan muridnya, Yvette. Daryl langsung mendekati Yvette. Dia menatapnya dan bertanya, "Imana Yvette dan Monica?" Mata Daryl hanya menunjukkan keputusasaan. Yvette adalah seorang putri kerajaan dunia baru. Dia pasti tahu keberadaan mereka. Yvette menggigit bibirnya. Dia hendak menjawab ketika suara dingin memotongnya. "Daryl, beraninya kau berbicara dengan putri seperti itu?" Itu Sloan. Sloan masih belum tahu apa-apa tentang hubungan Daryl dengan Yvette. Dia hanya tahu bahwa Yvette adalah seorang putri yang layak mendapatkan perlakuan penuh hormat. Bagaimana mungkin Daryl menanyakannya dengan nada seperti itu? Dia telah melewati batas. Meskipun Daryl telah menghancurkan sekte pijar dan sangat kuat, Sloan hanya melihatnya sebagai orang biasa. Pria itu tidak punya urusan dengan putri. Dia tidak akan ragu untuk memberinya pelajaran jika pria itu tidak menghormati putri. Tapi, Daryl malah mengabaikan perkataan Sloan. "Yvette, cepat beritahu aku. Di mana Yvette dan Monica?" Tanya Daryl lagi, sambil menatap Yvette. Bibir merah Yvette membentuk sebuah senyuman. "Kita sudah tidak bertemu selama 2 tahun, Daryl. Sekarang, setelah kau memperhatikan aku, bukankah sebaiknya kau bertanya tentang kabarku? Ada apa dengan tata krama dari dunia alam semesta?" Bab 919. Aku menanyakan kabarnya. Daryl tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis mendengar hal itu. "Kau adalah seorang putri. Kau memiliki banyak orang untuk melayanimu. Kau tidak perlu basa-basi. Aku hanya ingin tahu di mana Yvette dan Monica berada sekarang." Daryl tersenyum pada Yvette. "Selain itu, meskipun kita mengenal satu sama lain dengan cukup baik, seseorang seharusnya hanya mengungkapkan rasa peduli mereka kepada anggota keluarga. Apakah kau menganggap aku sebagai ayahmu?" Daryl tertawa kembali ketika mereka berada di makam kuno Zaoyun. Yvette berada di bawah pengaruh formasi ilusi. Dia pun salah mengira Daryl sebagai kaisar dunia baru. Dia bahkan memanggil Daryl sebagai ayahnya. Daryl masih mengingat kejadian itu dengan jelas. Wow, wajah Yvette memerah saat mendengar itu. Dia sangat malu. Daryl masih suka menggoda orang. Seperti sebelumnya, aku seharusnya tidak menggodanya. Sloan geram pada Daryl. Dia mengarahkan jari telunjuknya pada Daryl dan memarahinya. Beraninya kau menggoda putri dan mempermalukan keluarga kerajaan. Keberanian yang luar biasa. Dia menggoda sang putri dan membandingkan dirinya dengan kaisar. Dia telah melewati batas. Murid-murid Elysium Gate lainnya memerhatikan mereka dengan ceria. Mereka ingin tertawa, tapi tidak berani melakukannya. Mereka semua pun hanya memandang Daryl dengan hormat. Seberapa beraninya kakak Daryl? Dia bahkan berani menggoda putri. "Jenderal Sloan, kenapa kau merasa kesal?" Tanya Daryl tenang sambil tersenyum pada Yvette. "Aku sedang bercanda dengan putri." Kemudian, wajah Daryl berubah muram saat berbalik ke arah Yvette dan berkata, "Itu benar, putri. Kau tidak keberatan, bukan?" Yvette menggigit bibirnya. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kakak Daryl tiba-tiba nimbus mendekati mereka dengan cepat dan berkata dengan cemas, "Kakak Daryl,
Kami menemukan terowongan rahasia Sekte Pijar di bukit di belakang aula utama Pijar Agung. Kami mendengar suara-suara aneh dan suara raungan binatang buas dari dalam. Kami tidak berani memasukinya dengan gegabah. Terowongan rahasia binatang buas. Daryl terkejut mendengarnya. Sekte Pijar telah ada selama beberapa ribu tahun. Sejarah mereka dimulai dari zaman kuno, dan tempat itu adalah altar utama sekte tersebut, dan mereka telah menemukan terowongan rahasia yang dijaga oleh binatang buas. Sekte itu pasti menyembunyikan sesuatu yang berharga di dalam terowongan itu. Daryl menjadi bersemangat ketika memikirkannya. Ayo, bawa aku ke sana. Aku akan melihatnya. Nimbus mengangguk dan memimpin jalan. Sloan dan Yvette saling pandang. Mereka pun juga mengikuti dari belakang. Begitu sampai di belakang bukit, mereka melihat sebuah altar yang sangat besar. Dan di bawahnya terdapat sebuah terowongan yang dalam dan sunyi. Graar, graar. Terdengar gema suara auman binatang buas di dalam terowongan. Sernua orang 8 di sana merasa ketakutan. Sloan mengerutkan alisnya dan bergumam, apakah itu terowongan rahasia Pijar Agung dari Sekte Pijar? Apa itu terowongan rahasia Pijar Agung? Tanya Yvette. Sloan pun tampak bingung saat menjelaskan, itu adalah area terlarang Sekte Pijar. Hanya master sekte mereka saja yang bisa memasukinya. Rumor mengatakan bahwa mereka menjebak binatang buas di sana. Mungkin itu suara raungan binatang buas. Apa binatang buas? Yvette tercengang. Dia berhenti sejenak dan bertanya, Kakak Sloan, tahukah kau makhluk buas macam apa yang terperangkap di terowongan rahasia? Bab 920. Sloan melihat ke dalam terowongan rahasia dan berkata dengan tenang. Menurut catatan sejarah, sekitar 500 tahun yang lalu, dunia baru menghadapi binatang buas yang membuat orang menderita. Binatang itu pun sudah membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Sekte Pijar lalu bekerja sama dengan sekte lain untuk menangkap binatang ini dan menjebaknya di terowongan rahasia Pijar Agung. Kakak Sloan, Yvette berbalik ke arahnya dan bertanya, tapi, itu 500 tahun yang lalu. Binatang buas itu seharusnya sudah mati sekarang. Sloan menggelengkan kepalanya. Tua putri, ada banyak anggota elit dalam dunia bela diri. Semakin tinggi kultivasi mereka, semakin lama mereka hidup. Hal yang sama juga berlaku pada banyak hewan buas yang berkultivasi. Kami menyebutnya sebagai hewan sihir. Sebagian besar dari mereka adalah merupakan makhluk buas yang berada pada level martial science atau martial emperor, atau bahkan lebih tinggi, dan mereka juga bisa hidup untuk waktu yang sangat lama. Kemudian, Sloan menghela napas sebelum melanjutkan perkataannya. Menurut catatan, binatang buas dari 500 tahun yang lalu itu sangat kuat. Banyak prajurit dengan kekuatan marsial emperor mati ketika mereka mencoba untuk mengalahkannya. Dengan kekuatannya, ia dapat dengan mudah membunuh beberapa ratus orang selama ratusan tahun. Daryl, yang mendengarkan hal itu dengan seksama, menjadi semakin penasaran. Binatang buas ajaib, aku harus melihatnya dengan baik. Daryl lalu melangkah ke pintu masuk dengan penuh waspada. Daryl, hentikan. Dia hanya mengambil 2 langkah ke depan ketika sebuah suara manis berteriak dari belakangnya. Sloan segera bergegas maju. Ketika Sloan memanggil namanya, tampak keraguan di wajahnya. Apa yang sedang kau lakukan? Daryl merasa tidak senang melihat kesombongan Sloan, tapi pria itu tetap tersenyum. Tentu saja aku akan melihat binatang buas itu.
Apa kau masih perlu bertanya? Sloan sebenarnya merasa khawatir. Tidak, kau tidak bisa pergi. Kenapa tidak? Tanya Daryl. Rasanya lucu sekali. Sekte pijar telah dihancurkan, dan altar utama mereka telah menjadi wilayahnya. Daryl dapat melakukan apapun yang diinginkan di tanahnya sendiri, jadi mengapa dia tidak pergi ke dalam? Sloan menarik napas dalam-dalam. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya sendiri. Dia lantas berkata sambil berpikir, bagaimana jika makhluk di dalam terowongan itu adalah binatang buas yang dikalahkan oleh Sekte Pijar 500 tahun yang lalu. Kau tidak bisa masuk ke dalam. Binatang itu terlalu menakutkan, orang-orang akan menderita jika kau masuk dan kemudian mati konyol karenanya. Bisakah kau menanggung risikonya? Daryl tersenyum ringan. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Jangan lupa, kami telah menghancurkan Sekte Pijar. Gunung Mingwang sekarang menjadi milik Elysium Gate, termasuk binatang buas di terowongan rahasia itu. Daryl benar-benar memiliki kesan yang baik tentang Sloan. Namun, dia tidak tahan dengan kesombongannya. Yang terpenting, dia telah mendengar banyak mitos tentang hewan ajaib, tetapi belum pernah bertemu satu pun hewan seperti itu. Hewan ajaib adalah binatang buas yang berkultivasi. Dia pernah memiliki seekor burung elang salju, tetapi itu hanyalah seekor burung elang. Mereka mudah dilatih dan dapat berkomunikasi dengan manusia, tapi mereka bukanlah hewan ajaib. Daryl tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk melihat makhluk ajaib itu di terowongan rahasia. Dia pun tidak menunggu Sloan menjawab. Dia lalu memberikan perintah pada murid-muridnya, jagalah pintu masuk terowongan rahasia. Tidak ada yang bisa masuk tanpa persetujuanku. Kemudian, Daryl berjalan dengan percaya diri ke dalam terowongan. Baik, murid-muridnya menjawab dengan suara bulat dan berjaga di pintu masuk. Kau, Sloan menjadi kesal. Yvette mengerutkan alisnya. Dia juga merasa frustrasi. Dia sudah tidak bertemu Daryl selama setahun, tapi pria itu tidak berubah sedikit pun. Dia masih bersikap sangat sombong. Putril. Sloan menggigit bibirnya. Dia telah memanggil Yvette seolah-olah telah memutuskan sesuatu. Aku akan melihat ke dalam juga. Kau harus menungguku di sini. Panggung jawab utama Sloan selama perjalanan mereka menuju Sekte Pijar adalah menjaga keamanan Yvette. Karena putri sangat mengenal Daryl, dia akan aman di sana. Berbeda dengan binatang buas di terowongan rahasia. Karena ini berkaitan dengan keselamatan semua orang di dunia. Jika Daryl melepaskan binatang buas itu secara tidak sengaja, mereka semua akan menanggung akibatnya. Dia harus memasuki terowongan rahasia itu.